Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Salam sehat buat kita semua. Dan rindu dalam kehidupan kita. Kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Kita nyanyikan pujian seindahnya Tuhan. Oh
dari hidup kita senantiasa dipakai oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, biarlah kita serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, pakai hidup kita untuk kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Sama kita semua pakai hidup kita nyanyikan pujian suka-suka untuk Tuhan. Sambil menunggu kita nyanyikan pujian ini, suka-suka Tuhan. Kesaksian, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita semua. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Kalau kita semua pakai periuk, bukan dengan barang panah kau membayar hidupku. Kau membayar
Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema mengatasi tekanan hidup bersama Tuhan. Saya percaya di dalam setiap kehidupan kita tidak lepas dari tekanan, dari himpitan, dari persoalan. Sebagaimana kapal besar yang berat, yang besar, yang sedang berlayar, kapal itu yang tidak pernah berhenti, yang mana kapal itu mengalami ombak. Dalam perjalanannya, di tengah perjalanan dan sampai finish, kapal itu mengalami dan menerima ombak. Ombak itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Selama saudara dan saya masih bernafas, kita tidak akan pernah berhenti menemui masalah yang saya ibaratkan seperti ombak. Jadi kita tidak pernah berhenti menghadapi persoalan yang selalu datang, bahkan bisa silih berganti. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Sebagai anak Tuhan, kita mempunyai privilege atau hak yang istimewa. Saudara, kita anak Tuhan. Makanya di dalam perjalanan hidup, mau tidak mau saudara dan saya pasti diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan tantangan. Oleh sebab itu penting sekali bagi saudara dan saya di dalam mengatasi setiap tekanan, tantangan hidup, kita bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita itu mulus, tanpa masalah, tanpa persoalan. Tetapi yakinlah, Dia, Tuhan kita berjanji akan selalu setia, akan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Itulah Immanuel, bersama dengan kita. Dia akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk melewati setiap badai, melewati setiap persoalan kehidupan, sehingga kita mampu seperti kapal yang berat, kapal yang besar, meskipun ada badai, ada ombak, ada gelombang, dengan selamat bahkan membawa kita mengalami hidup yang berkemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengatasi tekanan hidup bersama dengan Tuhan. Ya, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya, kepada kita, kelimpahan kekuatan. Nah, penting, makanya kita mengatasi tekanan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu mengatasi setiap tekanan, setiap problema, setiap persoalan itu harus bersama dengan Tuhan? Kita akan melihat di sini yang pertama di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-14.
Mazmur 22 ayat yang ke-24. Maaf, maksud saya 24. Mengapa kita perlu ketika kita mengatasi tekanan persoalan hidup, kita perlu bersama Tuhan. Yang pertama, sebab Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mendengarkan setiap seruan kita. Amin. Tuhan mendengar. Kita baca Mazmur 22 ayat 24. 2, 3. Sebab ia tidak memandang hina. Ayat berapa itu? 25 ya? Oh iya, 25. 2, 3. Sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ketika badai, topan, masalah datang, firman-Nya berkata, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kalau saudara diperhatikan dalam situasi yang tertekan, situasi yang sulit, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar seruan doa dari anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya di dalam kita mengatasi tekanan hidup, supaya kita tahu dulu pertama bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Mungkin ada saat-saat sepertinya kita ditinggalkan, padahal Tuhan sudah sedang menguji dan mengetes. Ketika saudara berseru, ketika saudara meminta, memohon, mungkin belum seketika itu juga, atau mungkin Tuhan masih berkata nanti dulu, tunggu dulu, ada waktunya. Yang jelas pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kemudian mengapa kita perlu ketika mengatasi tekanan hidup supaya tetap bersama dengan Tuhan? Yang kedua, sebab Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu hadir bersama dengan saudara dan saya. Seringkali kita tidak tahu bahwa malaikat Tuhan berkemah, diam, tinggal di dalam orang-orang percaya. Saudara yakin tidak itu? Amin, saudara. Ya, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab Tuhan ada. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, kita mengingat akan perjamuan kudus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapa di surga melihat ketika Yesus mengosongkan diri, menghampakan diri, Bapa memberi kekuatan sehingga Yesus mampu melewati salib, melewati proses di mana karya keselamatan melalui kayu salib. Dia menghampakan diri, dia mengosongkan diri. Kenosis ya artinya mengosongkan diri, mengambil rupa seperti manusia, menjadi hamba dan taat sampai mati.
Mungkin orang lain berkata, wis alamat Tuhannya aja mati, Tuhannya aja tidak hidup. Justru di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Itulah sebabnya dia ditinggikan dan segala lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Segala mulut mengaku, segala lutut bertelut menyembah dia Allah yang hidup. Saudaraku, dia ada. Di dalam Mazmur 119 ayat 71, Tuhan engkau mengetahui ya. Mazmur 119 ayat 71, kita baca. Mazmur 119 ya. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita tidak mau mengalami tertindas, mengalami tekanan. Bahkan kitab Yakobus berkata, apabila engkau jatuh berbagai-bagai pencobaan, saudaraku, anggaplah itu apa? Suatu kebahagiaan. Nah, ini sulit diterima. Mungkin coba dulu, saya ini loh menghadapi cobaan, menghadapi masalah satu saja. Apalagi dikatakan apabila engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu apa? Suatu kebahagiaan bagi kita, bagi anak Tuhan. Karena apa? Makanya bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami tantangan hidup, kemudian kita akan mengangkat tangan. Artinya apa? Aku gak mampu, aku gak kuat, aku butuh Tuhan untuk menyelesaikan persoalan ini. Oleh sebab itu saudaraku, jadi yakinlah bahwa Tuhan itu ada. Kemudian mengapa? Ketika kita mengatasi tekanan hidup, kita perlu bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, sebab Tuhan tahu yang ku mau. Amin. Saudaraku, ini sponsor apa? Sprint ya. Tuhan tahu yang ku mau. Kita baca Mazmur 38 ayat yang ke-10. Mazmur 38 ayat yang ke-10. Mazmur 38 ayat 10. 2 ayat 11. 10 betul 10. Tuhan 2, 3. Tuhan, engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluh pun tidak tersembunyi bagimu. Jadi saudaraku, Tuhan tahu yang saudara mau, yang saudara rindukan. Tuhan, engkau mengetahui, dikatakan segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Saudara yang dekat, yakinlah Tuhan itu hidup. Makanya setiap saudara, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi persoalan, kerinduan saudara dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Kita tidak lepas diperhadapkan dengan tantangan, baik dalam keuangan, dalam keluarga, pekerjaan, masa depan anak. Saudara yang dikasih Tuhan, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan mengerti, mengetahui keberadaan saudara dan saya. Tuhan mendengar semua saudara. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama, yakin bahwa Tuhan memperhatikan kita dan mendengar seruan kita. Yang kedua, sebab Tuhan ada.
Tuhan hidup. Yang ketiga, sebab Tuhan tahu yang menjadi kerinduan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana kunci mengatasi tekanan dan kesulitan hidup. Ketika saudara menghadapi tekanan dan kesulitan hidup, anak Tuhan harus kuat. Yang pertama, janganlah khawatir tentang apapun juga. Itu terdapat di dalam Mazmur 6, Matius 6 ayat 34. Jangan khawatir. Jadi dalam kunci untuk mengatasi tekanan dan kesulitan hidup, jangan khawatir tentang apapun juga. Khawatir ini seringkali disampaikan di dalam firman Tuhan, disebutkan berkali-kali. Karena kita yang seringkali khawatir dan khawatir kurang percaya. Kalau kita khawatir, tidak mungkin akan bisa bantu menyelesaikan. Justru kalau kita percaya kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong. Kemudian yang kedua, di dalam 1 Tesalonika 5, berdoalah untuk segala sesuatu. Kalau di dalam tetaplah berdoa. Jadi saudara, penting. Doa itu nafas hidup orang percaya. Supaya kita mengerti di dalam berdoa ini bagaimana. Kalau saudara berdoa di rumah, saudara menyembah tanpa saudara meminta sesuatu, saudara menyembah, memuji Tuhan, sepresi worship, menyembah, memuji Tuhan. Jangan saudara hanya meminta. Seringkali Tuhan, kebutuhanku Tuhan, ini Tuhan, ini. Tetapi belajar kita menyembah, menyenangkan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu sebelum apa yang kita ucapkan itu, Tuhan sudah tahu akan kehidupan saudara, permasalahan saudara. Jadi saudara, kita tetap doa. Meskipun jawabannya masih dalam proses, masih menunggu. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tetaplah berdoa. Ini penting. Kemudian kunci mengatasi tekanan dan kesulitan hidup, yaitu yang ketiga, ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu. Ini ada dalam 1 Tesalonika. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kalau dalam Filipi 4 ayat 7, Filipi 4 ayat 7, kita akan baca bersama-sama. Filipi 4. Kalau saudara dan saya lepas dari kekhawatiran hati, kita tidak khawatir dalam hidup kita, sudah serahkan sama Tuhan. Tantangan saudara, pergumulan saudara, kemudian saudara tetap berdoa. Dia Tuhan Allah yang hidup, bukan tidak, bukan Allah yang mati. Buktinya apa? Yesus memang mati. Tujuannya itu mati hanya untuk menebus dosa manusia. Sampai kita kepada Dia, jalan kehidupan. Makanya Tuhan rela datang ke dunia, menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Dia tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Itulah sebabnya Tuhan hidup, Tuhan ada, Tuhan mendengar setiap seruan saudara, persoalan saudara, pergumulan saudara. Oleh sebab itu mengucap syukur dalam segala hal itu penting. Maka apa? Dikatakan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kalau kita percaya, kalau kita berdoa, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan alami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak lihat, Tuhan itu yang menyediakan. Amin. Yakinlah, saudara, dalam menghadapi apapun tekanan, persoalan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ada contoh di Alkitab. Di dalam kitab Keluaran atau kitab Kejadian, Keluaran pasal 1 maksud saya, ayat yang ke-12. Keluaran pasal 1 kita akan melihat ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Saya sampaikan latar belakang perjalanan anak Ibrahim. Tuhan mempersiapkan Yusuf. Ya. Yusuf yang bermimpi, Yusuf yang bervisi menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, Yusuf harus melalui proses. Yang pertama, dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya mau dibunuh tapi masih kasihan saudara. Kemudian difitnah lagi bahwa ditipu, dia bilang sama bapaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Yusuf setelah di sumur, tentunya nggak enak, dibuang, dimasukkan di sumur. Ini namanya tekanan hidup. Tapi Yusuf, dia percaya, dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan izinkan kafilah. Ya. Kemudian Yusuf diambil, kemudian dijual jadi budak di Mesir, di Fir'aun. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dipercayakan kepada seorang keluarga yang menjadi kepercayaan orang nomor 2 setelah raja. Kemudian dia menjadi pelayan di sini. Karena Yusuf ini ganteng, pintar, luar biasa. Tapi di situ juga difitnah dan harus masuk penjara. Yusuf harus masuk penjara, saudara yang dikasih Tuhan. Penjara, saya percaya gak enak, terkungkung, tertekan. Kemudian dia angkat dari penjara itu, dan akhirnya itu menjadi kepercayaan memegang peranan ekonomi di negeri Mesir. Tuhan mempersiapkan. Kalau saudara baca kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12 itu, kisah perjalanan umat Israel. Ayat 1 kita baca, Keluaran ayat 1. Inilah nama para anak Israel. Nah, Israel itu adalah anak Ibrahim yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing 2. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Terus Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Terus Dan serta Naftali, Gad, dan Aser. sampai 12. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub jumlah 70 jiwa. Sampai di sini saja. Seluruh keturunan
Yakub. Yakub itu cucu Ibrahim, bapaknya Ishak. Berjumlah berapa? 70 jiwa. Yang memelihara keturunan Israel adalah Yusuf. Yang kendali ekonomi ketika terjadi kelaparan, orang Israel semua pergi ke Mesir mencari makan, mencari perlindungan. Dan Yusuf akhirnya menjadi penyelamat, termasuk saudara-saudaranya yang membenci tadi, saudara-saudara yang tidak senang tadi, saudara yang dikasih Tuhan, yang masukkan sumur. Justru Tuhan mempersiapkan. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam menghadapi tekanan hidup, sama. Perjalanan Israel itu 70, kemudian bertambah dan Fir'aun menindas bangsa Israel. Kerja paksa, diperbudak. Makanya waktu Musa hadir, Tuhan mempersiapkan Musa karena orang Israel berteriak, sakit jadi budak, dipukul, disiksa, diperkerjakan. Tuhan mendengar teriakan, terangan, seruan. Makanya Tuhan mempersiapkan Musa. Tapi dalam peristiwa Musa itu terjadi tekanan hidup kepada orang Israel. Terjadi genosida. Apa itu genosida itu? Pembunuhan massal besar-besaran terhadap bayi-bayi. Ketika ada bayi orang Israel yang lahir, ya, kalau itu laki-laki, dia bahkan dibunuh. Tapi yang perempuan tidak. Jadi intinya pada saat itu banyak bayi-bayi yang meninggal. Jadi orang Israel dalam ketakutan, dalam tekanan. Justru terus tambah berkembang biara. Bahkan sampai Musa itu karena korban dari mau dibunuh sama orang tuanya, dibuang di sungai, di laut Teberau, Sungai Nil kok Teberau, dibuang di Sungai Nil. Nah, kemudian Tuhan selamatkan, terpelihara sungai yang besar sehingga Musa selamat. Tuhan izinkan, malah yang memelihara itu adalah putri Fir'aun. Nah, ini loh, bahwa ketika kita menghadapi tekanan persoalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sedang merancang, Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya yang terbaik seperti Yusuf. Itulah sebabnya biar saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara, setiap kita menghadapi tekanan hidup, mari kita bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Mari sama-sama, ku telah mati tadi. Buka dengan para warna ya. Kita siapkan untuk melayani perjamuan. Nanti Bapak Yusuf nanti bisa maju ke depan untuk membantu melayani. Saya WA sebenarnya pakai baju putih kalau perjamuan. Ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Tuhan, dengan darah yang mahal. Bersyukurnya oleh segenap kasih
bersyukur buat firman ketika kami menghadapi tekanan persoalan hidup. Kami mau bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sendiri mengosongkan diri, menghampakan diri, Tuhan mengangkat dan memuliakan dan mengagungkan nama di atas segala. Tuhan mempersiapkan Yusuf. Tuhan merancang sesuatu yang indah meskipun menghadapi tekanan. Tuhan ada, dan di balik tekanan itu ada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layakkan setiap kami mempersiapkan untuk menerima tubuh dan darah. Engkau sudah mati untuk kami, menebus dosa kami. Kami orang berdosa yang tidak layak. Engkau layakkan kami. Oleh sebab itu layakkan kami untuk menerima perjamuan Yesus. Lakukan dengan iman dalam nama Yesus. Bukan dengan barang fana, emas perak, kau menembus diriku. Oleh segenap kasih yang sudah kita dapat berdiri dan pengorbanan ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami memperingati, mengenang akan pengorbanan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang rela datang ke dunia menjadi manusia, menjadi kita, bahkan lahirnya pun tidak ada tempat, harus di kandang yang kita. Itulah Tuhan kita. Karena mengasihi saudara dan saya, bahkan dalam perjalanan hidupnya, mujizat, kesembuhan, pemulihan, berkat, jasmani, memberi makan 5.000 orang yang kelaparan, orang mati dibangkitkan, buta dijelekkan, bisu, tuli, dan lain sebagainya. Dan saat ini apapun yang jadi pergumulan saudara, tantangan hidup, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi kita memperingati, ini menggambarkan tubuh roti Tuhan Yesus yang sudah terpecah, sudah mati,
di kayu salib. Kita menyatu bahwa di dalamnya ada kuasa, yang lemah dikuatkan, yang susah dibuka, jalan buntu dibukakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, silakan menikmati. Terima kasih. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan harta dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita diselamatkan hanya melalui tubuh dan darahnya ketika mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita menjadi milik Allah, anak Allah, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih, kita bersyukur. Jadi ini lambang peringatan, memperingati kita bahwa kita ditebus dari darah Yesus. Dalam darah Yesus ada kuasa, ada mujizatnya. Sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Terima kasih buat tubuhmu, terima kasih buat darah, terima kasih buat pengorbanan, terima kasih buat pemeliharaan, buat berkatmu. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan. Kami silakan kepada tante. Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan sambil korban dijalankan. Kita akan nyanyikan pujian. Suka-suka Tuhan. Kami semua, kita semua bisa beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan dan memberkati setiap kita semua. Untuk ibadah
kita hanya minggu saja. Doa hari Selasa dan doa puasa hari Jumat seperti biasa. Kemudian hari Sabtu latihan musik dan remaja sekolah minggu belum ada dulu. Dan sekarang event sudah ingat lagi, dulu pinter, sekarang lupa main drum. Ya, nanti terus datang setiap Sabtu biar belajar. Ya, kemudian kita sudah beli yang satu sudah datang, alatnya ini 300 sekian. Untuk alatnya kecil untuk rekam. Jadi semua masuk direkam. Nanti kalau nanti belum sempurna, mohon maaf. Ini masih uji coba. Yang satu kameranya ini masih pakai HP saya. Biasanya HP saya untuk catatan saya di sini. Sekarang saya lebih baik nggak pakai itu, pakai Alkitab saja. Ya. Jadi nanti kameranya itu memang kamera impor di Indonesia. Harganya lain, boleh murah. Ya, harganya sekitar 1 juta. 1 juta lah. Jadi puji Tuhan, semuanya tergenapi dari persembahan, atau kurang sedikit saja. Yang percaya Tuhan sudah memberkati kita semua. Ya, jadi mulai minggu depan kemungkinan atau 2 minggu lagi baru datang kameranya. Ya, nggak pakai api. Jadi mulai sekarang ada siaran. Makanya kalau ibadah di sini pakai baju putih, kalau pas perjamuan pakai dasi, bener rapi. Sekali waktu diletik ke Facebook tidak apa-apa, biar seluruh dunia tahu ibadah Indonesia. Nah, nanti sekarang ada jadwal tambahan. Saya sudah kirim, saya share belum untuk pelayanan minggu. Oh, nanti tak sharekan siapa yang tugas, siapa yang ujian. Ada yang pelayanan apa namanya? Shooting itu. Multimedia ya. Ya, pelayanan multimedia nanti dipandu oleh Chandra. Nanti Chandra kasih tolong ya, Chan. Yang tugas minggu ini kamu yang ngatur ya. Kamu ngajari carane nyoting ku piye, enggak ngerti ngono. Ya. Jadi serahkan anak-anak saja. Minggu depan kalau nggak salah Evan yang nyoting. Ada jadwalnya nanti saya sharekan di grup. Ya, puji Tuhan. Kenapa bikin ini? Soalnya saya nggak enak, saudara. Ada yang datang ke rumah ngasih persembahan, ngasih perpuluhan, tapi saya nggak kasih firman, orangnya nggak datang. Jadi nanti firmannya itu jebret dikirim di grup. Oh bener. Oh ini kompor, bah, oh ini dengarkan firman Tuhan, ibadah. Jadi saya harus kelopis lego ya, saya sampaikan firman Tuhan ini. Akhirnya melalui rekaman video ini memberikan berkat buat jemaat Ebenezer. Ya. Bukan untuk gaya-gaya tidak, tapi nanti sekali waktu untuk pesta, untuk Natal. Jadi kemarin itu kan ada layar di depan tuh ada 2. Itu pinjam dari Pare. Nanti kita sudah punya alat sendiri. Jadi punya, sudah nggak pinjam, tinggal nyilin TV-nya bisa. Ya saya sudah ada TV 1, 2 cukup. Ya untuk monitor keluar. Ya puji Tuhan. Terus Tuhan akan memberkati kita semua. Ya mari sama-sama kita berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua, berkenananmu ya, gak mempersembahkan korban pujian syukur, mempersembahkan persembahan, menerima firman Tuhan,
bersama Tuhan kami melewati setiap persoalan tekanan hidup. Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mengetahui keberadaan kami. Kami yang hadir, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh kuasa bilurmu. Andreas, bapaknya Siti, jangan lawan dengan kuasamu supaya mengalami kesembuhan. Kami berdoa setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan umat-umatmu, Engkau bukakan 3 berkat, Engkau berkati setiap mata pencarian, baik yang tani, ternak, tukang, koperasi, petis, warung, LPG, supir, apa saja, pekerja, baik di toko, wira swasta, umatmu diberkati Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 semua diberi kesehatan, diberi kekuatan. Kami menyerahkan bangsa negara kami diselamatkan dari pandemi COVID ini ya Tuhan, supaya mujizat-Mu dinyatakan sehingga situasi akan kembali normal, ekonomi normal dan keadaan luar biasa. Terima kasih. Kami bersyukur semua yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati Tuhan. Menyerahkan kegiatan sepanjang minggu ini. Mari kita minta berkat, kita pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam Pantai Kosta, Tuhan Yesus